Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak nabrak tembok gede banget waktu mau minta informasi dari badan publik? Nah, kali ini kita akan coba bongkar tembok itu, kita lihat satu persatu batanya, dan kita ungkap sebuah prosedur yang tanpa kita sadari bisa membatasi hak kita semua untuk tahu. Yah, tembok itu seringnya muncul dalam bentuk satu kata, ditolak. Kita semua pasti pernah bertanya-tanya, kok bisa ya permintaan informasi yang rasanya wajar dan penting banget, malah ditolak mentah-mentah? Jawabannya, seringkali bukan karena ada yang salah dengan permintaan kita loh, tapi karena informasi yang kita minta itu udah keburu masuk ke dalam semacam daftar hitam. Jadi, bahkan sebelum kita bertanya, jawaban tidaknya itu udah disiapkan, otomatis. Oke, biar gampang, kita akan bedah masalah ini dalam 5 bagian, ya. Kita mulai dari pertanyaan paling dasarnya. Informasi itu terbuka atau terkunci. Lalu kita kenalan sama alatnya, yaitu uji konsekuensi. Nah, di bagian ketiga, kita lihat gimana alat ini malah bisa jadi tembok. Keempat, kita pahami risikonya buat kita semua. Dan yang paling penting, di bagian kelima, gimana sih cara benerinnya, biar transparansi kembali ke jalurnya. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Ini soal fondasinya, pertanyaan yang jadi penentu segalanya. Coba deh, kita renungkan pertanyaan ini. Apakah akses informasi itu kita anggap sebagai hak mutlak kita sebagai warga negara? Atau jangan-jangan cuma dianggap sebagai izin yang bisa diberikan atau dicabut oleh birokrasi? Cara kita menjawab ini bakal sangat menentukan seberapa terbuka pemerintahan kita. Sekarang kita kenalan sama alat yang jadi pusat dari pembahasan kita, uji konsekuensi. Apaan sih ini sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin uji konsekuensi itu bukan tembok, tapi seorang satpam yang cerdas dan teliti. Tugasnya bukan buat menutup gerbang selamanya, tapi buat ngecek tiap tamu yang datang, yaitu permintaan informasi, dan menilai apakah ada bahaya yang nyata kalau informasi itu diberikan saat itu juga. Jadi ini alat evaluasi, bukan stempel rahasia permanen. Nah, uji yang benar itu punya 3 syarat mutlak. Pertama harus spesifik per kasus, jadi nggak bisa dipukul rata. Kedua, spesifik waktu, jadi relevan dengan kondisi sekarang, bukan kondisi 5 tahun lalu. Dan ketiga, yang paling penting, harus berbasis bukti. Bukan asumsi, bukan katanya, tapi bukti konkret adanya bahaya. Kalau 3 ini jalan, barulah adil. Tapi gimana jadinya kalau alat yang seharusnya seteliti ini malah dipakai secara massal dan serampangan? Yaitu dia, satpamnya berubah jadi tembok yang kita bahas di awal. Mari kita lihat gimana penyalahgunaan ini terjadi. Ini dia biang keroknya. Ada semacam jalan pintas birokrasi, di mana satu formulir dipakai untuk menstempel ratusan jenis informasi sebagai rahasia, sekaligus. Dan ini dilakukan bahkan sebelum ada satu orang pun yang memintanya. Ini kan aneh ya, seperti menghukum orang sebelum ada kejahatan. Disinilah pergeseran paling dasarnya terjadi. Dari yang tadinya alat untuk evaluasi satu persatu sesuai kebutuhan, malah jadi instrumen buat bikin daftar rahasia permanen. Fungsinya geser total, dari yang seharusnya dinamis menjadi statis. Dikunci, selesai. Praktik yang keliru ini akhirnya melahirkan 3 masalah konseptual yang fatal. Pertama, jadi kapur antara wewenang hukum untuk merahasiakan dengan sekedar memeriksa potensi bahaya. Kedua, analisisnya jadi cuma asumsi pukul rata, tanpa melihat konteks nyata. Dan yang paling gawat, ketiga, ini seperti mengunci masa depan. Daftar hitam yang dibuat hari ini bisa jadi permanen dan susah banget diubah nanti. Dan jangan salah, ini bukan sekedar kesalahan administrasi kecil ya. Ini adalah perubahan sistemik yang mengancam fondasi transparansi itu sendiri. Inilah yang kita sebut risiko dirahasiakan secara otomatis. Padahal kan, prinsip dasar demokrasi kita itu sederhana. Semua informasi pada dasarnya terbuka untuk publik. Itu defaultnya. Pemerintah baru boleh menutup akses kalau mereka bisa membuktikan ada alasan yang sangat-sangat kuat untuk melakukannya. Nah, praktek uji proaktif ini memutarbalikkan logika itu 180 derajat. Defaultnya jadi tertutup. Semua informasi dianggap rahasia sampai ada badan publik yang berbaik hati mau membukakannya untuk kita. Posisinya jadi kebalik total. Dan lihat deh konsekuensi praktisnya di tabel ini. Beban pembuktiannya pindah tangan. Seharusnya pemerintahlah yang wajib membuktikan kenapa sebuah informasi perlu dirahasiakan. Tapi dengan praktek yang salah ini, malah kita sebagai warga yang harus jungkir balik membuktikan kenapa informasi itu harusnya dibuka. Beda banget kan? Oke, jadi solusinya gimana dong? Tenang, ada kok jalan keluar yang logis untuk mengembalikan sistem ini ke rel yang benar. Pertanyaannya, apakah pengujian proaktif ini harus dilarang sama sekali? Jawabannya ternyata nggak juga. Alat ini punya tempatnya, tapi perannya harus sangat terbatas dan jelas.
Pengujian proaktif ini boleh dipakai, tapi hanya sebagai latihan pemetaan risiko internal. Jadi badan publik bisa nandain, oke, informasi jenis ini kayaknya sensitif nih, perlu hati-hati. Tapi ini penting banget, hasil pemetaan ini sama sekali bukan keputusan final. Dia nggak boleh jadi alasan untuk langsung menolak permintaan. Uji yang sebenarnya harus tetap dilakukan begitu ada permintaan masuk. Solusi cerdasnya adalah pendekatan 2 langkah. Langkah pertama, pemetaan proaktif. Ini cuma buat internal, buat bikin daftar informasi yang berpotensi sensitif sebagai kewaspadaan. Langkah kedua, uji sebenarnya. Nah, di sini baru formulir uji konsekuensi yang resmi dipakai dan dilakukan hanya ketika ada permintaan spesifik yang masuk, jadi evaluasinya sesuai konteks saat itu. Jadi poin utamanya adalah ini, pisahkan dengan tegas antara proses pemetaan risiko internal dengan proses uji hukum yang sesungguhnya dan mengikat. Itulah kuncinya. Kutipan ini rasanya ngena banget ya. Ketika sebuah alat pengaman disalahgunakan, dia bukan lagi melindungi, tapi justru menjadi gembok yang seharusnya dia cegah. Sebuah ironi yang sangat merusak. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan paling fundamental di awal. Setelah kita memahami semua ini, kita perlu bertanya lagi pada diri kita sendiri, informasi publik itu sebetulnya apa? Apakah itu hak dasar kita sebagai warga negara, atau sekedar izin yang bisa diberikan dan ditolak sesuka hati? Jawaban kita atas pertanyaan ini akan membentuk masa depan transparansi di negara kita.